sholat sama. Qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Apa bedanya sama subuh? Apa bedanya sama duha? Apa bedanya sama tarawih? Apa bedanya orang kedinginan di puncak sama orang yang sholat? Kelihatannya sama, pada begini. Tuh. Apalagi orang yang sakit, sholatnya sambil telentang. Kadang-kadang kita nggak tahu ternyata orang itu sedang sholat. Bahkan Cece kalau udah bisa bawa motor juga bisa sambil sholat. Iya. Ntar ada ilmunya. Bawa motor sambil sholat. Ya orang lihat mah kita bawa motor, tapi kita niatkan sholat, maka jadi sholat. Sholat amal, maka sholat wajib diniatkan. Bagaimana niat sholat? Jawab, tergantung sholatnya. 1, ada sholat fardu. 2, ada sholat sunnat muqayyadah. 3, ada sholat sunat mutlaqah, atau istilah Fathul Mu'in, ada naflul muqayyad, ada naflul mutlaq. Maka 3 jenis sholat ini beda-beda keharusan niatnya. 1, kalau sholatnya sholat fardu, maka kudu ada 3. Mana? 1, qasdul fitri, saya akan sholat. 2, fardiyah, sholatnya yang wajib. 3, ta'yin, yang wajibnya itu sholat apa? Zohorkah, asarkah, atau maghrib? Maka yang harus ada dalam hati, disadari oleh kita saat mengucapkan takbiratul ihram sholat maghrib, minimal 3. 1, usolli. 2, fardo. 3, al-maghribi. Usolli fardol maghribi. Saya mau sholat. Usolli namanya qasdul fi'li. Fardo namanya fardiyah. Al-maghribi namanya ta'yin. Minimal 3. Tertibannya ada 3 juga. 1, talaffuzun bil lisan qabla takbir, mengucapkan dengan lisan sebelum takbiratul ihram. Udah berdiri siap-siap takbir, nih kita suka ngomong usolli fardol maghribi, agar hati kita mulai fokus dan sadar apa yang akan kita kerjakan. Tahapan pertama,
baru dari situ ucapkan takbiratul ihram. Allah. Ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati kita suka ngomong, saya mau sholat fardu maghrib. Itu namanya talaffuzun bil lisan, melafazkan niat bil qalbi, melafazkan niat dengan hati. Sebab mulut mah lagi bilang Allahu Akbar. Tahap kedua. Jadi tahap pertama talaffuzun niat bil lisan, melafazkan niat dengan lisan. Tahapan kedua talaffuzun niat bil qalbi, melafalkan niat dengan hati. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram. Hati kita ngomong nih, hati kita, gua mau sholat fardu maghrib. Nah, baru tahapan ketiga, ada kesadaran tentang yang tiga tadi. Gua gini tuh mau gitu, tuh, saya begini tuh mau begitu. Apa begini? Allahu Akbar. Apa yang begitu? Usolli fardol maghrib. Maka tahap pertama dan tahap kedua itu pendukung pada tahap ketiga. Dan yang disebut niat adalah tahap ketiga. Apa tahap ketiga? Kesadaran kita akan apa yang kita perbuat. Itu namanya niat. Ingat ya, niat itu bukan usolli fardol maghribi dengan lisan. Niat itu bukan saya mau sholat maghrib dalam hati ngomong, bukan yang itu. Tapi niat mah lebih simpel daripada itu. Apa? Qasdul fi'li, lu mau ngapain? Sadar kita pada apa yang akan kita perbuat. Sadar, cukup sadar. Cukup sadar. Allah, ingat, cukup ingat. Kemudian kita eksekusi akbar. Bina sholat wajib minimal ayat 3. Ini kalau sholatnya jadi imam atau sendiri. Tapi kalau jadi makmum, ijal, tambahin yang keempat, itu wajib juga. Apa? Makmumah atau jamaatan. Gua mau sholat fardu maghrib jamaah bagi makmum. Itu harus disadari ketika kita Allahu Akbar. Mau di Allahnya doang enggak, mau di huaknya silakan, mau di barnya silakan. Yang penting dari au sampai bar di situ kudu ada kesadaran. Berapa lama? Sepersekian detik. Kadang-kadang sedetik juga nggak nyampe. Sedetik juga nggak nyampe. Cuma sadar lagi. Itu kalau sholatnya sholat fardu. Fayajibu fiha qasdu fiha wa ta'yinuha. Tuh. Wajib satu qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, dan yang ketiga tuh wa tajibu niyatu fardin. Atau tuh dua, kalau sholatnya sholat sunat, sunatnya tuh sunat muqayyadah.
Maka yang wajib adalah satu, qasdul fi'li, nomor kedua nafliyah, nomor ketiga ta'yin. 3 tuh. Qasdul fi'li usolli, nafliyah sunnata, ta'yin ad-duha. Usolli sunnata duha eta qasdul fi'li, nafliyah jeung ta'yin. Contoh, Ijal mau sholat duha, percaya nggak nih? Yes. Enggak. Contoh, Mamat mau sholat tahajud, percaya nggak? Susah. Hah? Susah percaya nggak? Ganti atuh. Contoh, Cece mau sholat qobliyah zuhur, percaya nggak? Lebih susah lah. Nah, sholat duha, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, Idul Fitri, Idul Adha itu adalah sholat-sholat sunat yang muqayyadah, ada kaidnya. Maka setiap yang ada kaidnya harus disebutkan, harus ditakyin. Usolli sunnatat duha, amalisan Allah, hati ngomong gua mau sholat duha, gua mau sholat sunat duha. Kemudian hati pun sadar bahwa saya begini, emang mau begitu. Itu namanya qasdul fi'li, nafliyah, ta'yin. Makanya dalam kata ta'yin, walau kana sholatul maf'ulah tuh naflan, walaupun sholat sunat, ya sholat yang akan dikerjakannya itu adalah sholat sunat. Asal yang tidak mutlak itu wajib ta'yin. Taraweh kudu. Kita kadang-kadang ada sadarnya pas bangun. Tahiyat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nikmah. Sadar, saya mau sholat tarawih, tanggung deh. Nah, kia ayah sadar tak? Saya mau sholat sunat tarawih. Nah, kesadaran eta teruskan sampai terbawa Allah, kata ingat Allah, saya mau tarawih. Eta tak? Kesadaran yang mana? Kesadaran yang tadi pada saat kita bangun dari tahiyat. Gitu. Ada orang usolli sunat tarawih rakatain Allah, hatena malawan Rabi. Allah, apa itu di mana ya? Oh, tahunya ada di kantor Bu Akbar. Oh, niat. Ya dia. Usolli sunat tarawih rakatain imam dan Allah. Imam siapa ini? Oh, Ustaz anak Bu Akbar. Hatena kalah. Walaupun sebelumnya udah nyadar kalau dia mau sholat gitu tuh. Ar-rawatibi was sunanil mu'aqqatati au sunani dzati sabab.
fayajibu fiha ta'yin, wajib ditakyinkan. Dengan cara apa? Ila ma yu'ayyinuha, dengan hal yang jadi sandarannya. Kalau sholat sunat qobliyah, ya qobliyah apa dulu? Zuhur, ya sebutin qobliyah zuhur. Usolli sunata juhri qobliyatan, usolli sunata juhri ba'diyatan, sebutin. Jadi yang qobliyah kudu disebutin qobliyah, yang ba'diyah kudu disebutin ba'diyah. Jangan sampai ba'diyah disebutin qobliyah, qobliyah disebutin ba'diyah. Lah kan ini mah qobliyah sebelum sholat zuhur, ba'diyah setelah sholat zuhur. Malaikat juga ngerti kali, kalau sebelum zuhur pasti qobliyah. Kalau qobliyahnya dikerjain ba'da zuhur, saya baru paham. Kudu amat nyebutin qobliyah, lantaran malaikat takutnya sarung. Itu qobliyah apa ba'diyah? Itu. Lah kan ini mah qobliyahnya dikerjain sebelum zuhur. Gimana? Wa illam yu'akhiril qobliyah, walaupun qobliyah dikerjakan sebelum zuhur, tetap kudu disebutin baik qobliyahnya. Apalagi kalau qobliyahnya dikerjain setelah zuhurnya, maka ini mah atuh kudu banget disebutin qobliyah biar kagak saru sama ba'diyah. Nah, emang boleh qobliyah dikerjain setelah sholat zuhur? Jawab boleh. Boleh. Kodok dong. Enggak kodok. Di akhir ini ada wa yajuju takhirur rawati bil qobliyati ba'dal maktubati wa yakunu takunu adaan. Boleh mengakhirkan sholat qobliyah setelah sholat fardunya, dan hukumnya masih adaan, bukan qodoan. Kenapa? Karena waktu sholatnya masih ada, belum habis. Contoh Mamat datang ke masjid udah qomat, mau berjamaah tapi belum qobliyah. Kalau qobliyah dulu ketinggalan jamaah. Kalau langsung jamaah, Mamat enggak bakal qobliyah. Padahal kalau Mamat enggak qobliyah bisa meriang. Subhanallah. Enggak betah kalau enggak sekali aja qobliyah. Siapa kalau percaya itu sih? Ingin contoh mustahil tadi bukan? Dia sendiri gak percaya. Gimana yang begitu? Udah usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Beres johor, beres piring, baru Mamat sholat qobliyah nantung. Usolli sunnata juhri qobliyatan. Beres qobliyah belum ba'diyah, Mamat takut sakit, berdiri lagi, usolli sunnata juhri ba'diyatan. Boleh nggak disatuin? Boleh. Usolli sunnata juhri arba'a raka'atin qobliyatan wa ba'diyatan lillahi. Hah? Tuh, ayat tuh, itu. Ayatnya jadi harus ini anak. Boleh. Bahkan bila perlu O-nya 2, E-nya 2, boleh. Diejak jadi bohol apalagi sekarang misalkan
Ijal mah qobliyahnya udah nggak main 2 rakaat. Abi Odang juga jauh. Dia mah qobliyahnya 4 rakaat, dia 4 rakaat. Boleh enggak disatuin? Boleh. Usolli sunnata juhri samaniya rakaatin qobliyatan wa ba'diyatan lillahi ta'ala. Terbuka target. Gimana, Bo? Artinya yang qobliyah kudu diniatin qobliyah, ba'diyah kudu diniatin ba'diyah. Jangan niat usolli sunnata juhri doang tanpa menyadari kalau ini qobliyah atau ba'diyah. Walaupun niatnya niat ba'diyah dan dikerjakan setelah zuhur, tetap perlu disadari ini ba'diyah apa qobliyah. Kenapa? Semua sholat sama. Qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Apa bedanya sama subuh? Apa bedanya sama duha? Apa bedanya sama tarawih? Makanya kudu diniatin qobliyah zuhur. Jangan sampai sama malaikat ditulisin tarawih, kan kagak sah. Lain Ramadan. Gitu. Kudu diniatkan. Tuh. Bahkan wa misluha seperti halnya sholat zuhur, kullu sholatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Setiap sholat fardu yang disunatkan ada qobliyah dan ba'diyahnya. Mana? Atau maghrib, 2 isya. Kalau asar dan subuh, asar cuma ada qobliyahnya doang, subuh pun sama, nggak ada ba'diyahnya. Ini yang orang demen, tapi kenapa? Orang demen, tapi malah nanya, kenapa ya ba'da subuh nggak ada ba'diyahnya? Emang mau diayatin si Arek? Bukan diayatin ke qobliyah sih langsung koma. Eta masih areu bare tonanya. Tadi itu naon ya terus asar urang dia. Emang mau diayatin si Arek? Ya harus ya qobliyah ini. Geus perlu diayat. Oh, dia teman. Mana lagi sholat sunat yang muqayyadah wa ka'idil adha ka'idil fitri. Idul adha, idul fitri. Idul adha disebut idul akbar, idul fitri disebut idul asghar. Maka pada saat itu wajib usolli qasdul fikli. Sunata namanya nafliyah, duha namanya tahiyyin. Termasuk mahil sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat sunat yang ganjil. Pertanyaannya, bilangan witir ada berapa? Sholat witir 3, kemudian 5, terus 7, 9, dan maksimal 11. Paling bantet atau paling bantet ini kira-kira ayat nyorang di sini. Kira-kira ayat pernah paling bantet atau tapi minta rezeki sabari ini hari witir saroka keren. Nah, prakteknya kalau 3 rakaat, 2 rakaat dulu baru 1, oke? Kalau 5, 2 rakaat, 2 rakaat baru 1. Nah, 2 rakaat 2 plus 1, kalau yang satunya kita percaya dan nerima kalau itu witir. Kenapa? Kan ganjil. 1 rakaat, hari 2 rakaat sebelumnya kan itu mah genap, bukan witir. Bukan witir kan? Apa itu namanya? Syafun, genap. Itu gimana? Fala yakfi sholatul witri
sawaun al-wahidah wa zaidah alaiha. Yang witir itu mama yang 1 rakaat, 2, 4, 6 itu namanya zaidah. Tapi sejaidah-jaidahnya yang 4 itu untuk witir. Alhasil boleh dalam yang 2 rakaat 1 niatkan witir. Usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala, dengan catatan harus ada azam bakal ngerjain yang ganjilnya. Itu mah usolli Muhammad misalkan arek 3 rakaat ya. Usolli sunnatal witri rakaataini Allahu akbar. Tapi Muhammad yakin kuat habis 2 rakaat ini gua bakal serakaat lagi. Itu tuh contoh seperti keimaman bulan puasa ya, kan nggak ada gambaran tuh, nggak ada contoh. Orang sholat witir 2 rakaat aja, habis itu jangan serakaat lagi imamnya kabur. Mau jadi saya menang tunjangan asal itu tuh. 2 ayat deui niatkan begini, usolli sunnatan minal witri rakaataini. Saya niat sholat sunat 2 rakaat sebahagian dari yang witir. Karena yang 2 rakaat mah sebetulnya bukan witir, tapi sebahagian dari yang witir. Nanti kalau dijumlahin setelah 7 rakaat, kan yang 2 itu adalah sebahagian dari yang 7 juga. Makanya gini di Nabilah oge, sholatan sunnatan minal witri rakaataini jami'atan rahimakumullah gitu. Tapi kalau sholatnya langsung witir, ulah minal witri deui. Sholatan sunnatal witri salasa rakaatin gitu. Ulah sholatan sunnatal witri minal witri salasa rakaatin. Salasa rakaatin minal witri. Kalau minal witri itu 2 rakaat, 4 rakaat namanya minal witri. Jadi mau yang 2 rakaat kah, mau yang 1 rakaat kah, atau 3 rakaat sekaligus, itu tetap kudu disebutin witirnya. Oke, berikutnya dalam witir kudu nyebutin bilangan apa kagak, kudu nentuin rakaat apa kagak. Jawab, tidak diwajibkan menentukan rakaat saat niat. Jadi ketika takbiratul ihram cukup yang 3 tadi, usolli sunnatal witri. Belum ada keputusan nih gua sholat mau 2 plus 1 nanti apa 3 rakaat sekaligus, nggak apa-apa. Pan witir gitu bisa 2 plus 1, bisa dari 3 sekaligus, tergantung mood we. Terus ada eling atau 2 plus 1, terus ada PA hidup sekaligus. Enggak seringan PA. Gimana? Boleh. Mau 2 dulu apa langsung 3? Gimana ntar aja. Usolli sunnatal witri lillahi ta'ala Allahu akbar wa yakfi niyatul witri min ghairi adadi. Terus sholatnya nanti berapa rakaat tergantung ilham. Tungguin aja. Udah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada ilham enggak? Kalau ada ilham segera putuskan. Nih mau 1, mau 2, mau 3, tergantung. Wa yahmilu ala ma yuridu. Baru putuskan. Namun ketika sudah diputuskan itu harus dilaksanakan. Ah, gue mau 2, ntar baru 1.
berarti yang itu harus dijadikan 2 rakaat, nggak boleh kurang, apalagi ditambah. Tuh. Berbeda dengan sholat mutlak. Kalau sholat mutlak mah satu boleh tanpa nyebutin, tanpa menentukan bilangan rakaat. Usolli sunatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Hati nanya, lu mau berapa rakaat? Hati juga yang jawab, gimana ntar? Kapan ntarnya? Ruku, ntar habis ruku. Begitu ruku, cahaya keputusan kene wae. Cuma aman. Sujud pertama, hati nanya deh, di ayat para rakaat. Cahaya keputusan kene wae. Begitu sujud kedua, baru ada keputusan. Gue jadiin 2 rakaat. Gimana? Gampang, tinggal berdiri ke rakaat kedua. Apakah wajib diselesaikan? Tidak. Artinya Amsar, kalau sudah 2 rakaat ketika sujud berubah lagi, datang dari ilham. Tuh, mau 4 rakaat sekaligus lah. Gampang, boleh. Jadi tinggal berdiri lagi. Padahal tadi udah 2. Begitu di rakaat kedua, saya mau jadiin 4, sholat mutlak bisa, tinggal berdiri lagi. Jadiin 4. Apakah wajib diselesaikan sampai 4? Enggak. Begitu pas 3 rakaat, kalau sujud, Assalamualaikum, wah, ijabah Allah, rezeki datang. Udah mau dijadiin 3 aja, gampang, boleh. Jadi tinggal hadiah aja. Padahal niatnya udah 4. Itu kalau sholat sunat mutlak. Awas ya, belum dipotong-potong. Itu kalau sholat sunat mutlak. Waktu takbir belum menentukan rakaat. Begitu sujud di rakaat pertama baru ada keputusan, saya mau 2 rakaat, boleh. Begitu di rakaat kedua ada lagi perubahan, saya mau dibikin 4, silahkan. Begitu rakaat ketiga malah ngerubah lagi, tadinya 4 saya bikin 3, gimana? Boleh. Jadi tinggal tahiyat. Beres tahiyat nyamperkeun, orang nanya alamat. Dan punten, ini apa amil ulama? Amil naon bangsa? Pasti apa makna? Aman naflul mutlaku pala yajibu fihi ta'yinun. Dalam naflul mutlak tidak wajib ta'yin. Tuh, bahkan rakaat juga sama, kagak wajib. Jadi bebas kalau naflul mutlak. Mana yang termasuk naflul mutlak? Nih, di sini dicontohan. Ya. Kama fi raq'atay tahiyati, fi raq'atayil wudu'i, fi raq'atayil istikharati. Ya. Kita ulas lagi dari awal. Kalau sholatnya sholat fardu wajib qasdul fi'li, fardiyah dan tahyin. Kalau sholat sunat muqayyadah qasdul fi'li, nafliyah dan tahyin. 3, kalau sholat sunatnya sunat mutlaqah, maka yang wajib cukup 2. Tuh, apa? 1 qasdul fi'li, 2 nafliyah. Betul. Usolli sunnatan. Udah. Allah, gua mau sholat sunat. Usolli sunnatan, Allahu akbar. Cukup segitu juga. Usolli sunnatan. Nah, dalam sholat sunat eta teh aya badil nu disebut qaid lazimah, aya deui qaid ghair lazimah. Qaid lazimah adalah qaid yang tetap, permanen, seperti sholat sunat duha, seperti sholat sunat qobliyah zuhur, itu qaidnya qaid lazim.
Yang kedua ada qaid ghair lazimah, itu mah situasional dan kondisional. Qaid nama mana contoh seperti tahiyatul masjid, seperti syukur wudhu, itu ada namanya tapi situasional. Apa itu sholat sunat wudhu? Adalah sholat yang pertama dikerjakan setelah kita wudhu, namanya sholat wudhu. Apa itu tahiyatul masjid? Adalah sholat yang pertama kita kerjakan setelah masuk masjid. Kan karena tahiyatul masjid. Saya contoh lagi, tahajud. Itu tahajud nama sholat apa nama pekerjaan, nama perbuatan? Jawab, itu nama perbuatan, bukan nama sholat. Apa yang disebut tahajud? Atanapulu sholat sunat, lailan di malam hari, ba'dan naumi sempat tidur dulu. Sholatnya sunat, waktunya malam, terus sempat tidur dulu, itu tahajud. Jadi kalau di malam hari kita sempat tidur, begitu bangun mau sholat, misalkan sholat apa? Sholat witir, maka dengan witir itu sudah dinyatakan tahajud. Kenapa? Witir kan sholat sunnah, ya, dikerjakannya di malam hari dan kita sudah bangun tidur, jadi tahajud. Parit misalkan habis maghrib tidur, bangun jam 9, wah gua belum sholat isya nih, terus kacai, habis kacai manena wudhu, beres wudhu cek parit, saya belum sholat sunat syukur wudhu nih, gak usah gitu, langsung usolli fardol isya'i boleh, usolli sunatal isya'i qobliyatan boleh. Maka dengan qobliyah isya satu syukur wudhu, dan kalau dikerjakannya di masjid jadi tahiyatul masjid. Kenapa disebut syukur wudhu? Karena parit mengerjakan sholat pertama setelah wudhu. Bisa juga disebut tahiyat, bisa, karena itulah sholat pertama parit setelah masuk masjid. Bisa juga disebut qobliyah isya, bisa, karena parit meniatkan qobliyah isya. Jadi dengan 2 rakaat 3 terbawa. Terus bisa nggak kalau dijadiin tahajud? Kencang. Kenapa? Can sholat isya, karena tahajud mah kudu ba'da isya. Ulah kosi ardi taraweh heula karak isya. Kenapa? Berjadwal imam. Baru parit tuh beres qobliyah isya, kemudian sholat isya. Nah, setelah sholat isya parit ba'diyah, maka dengan ba'diyah bisa dinyatakan tahajud. Tidurnya habis maghrib, bangun-bangun jam 9, tuh bisa tahajud jam 9. Bisa. Beres sholat maghrib ke sholat isya, aju hiji deui sholat subuh. Korenganan kudangna jam 8 isu. Bangsat sih. Leueung takbirna bener. Aisyah jadi nerangkeun master lah. Itu ya. Eta naon? Tingkat-tingkatan dina niat. Ya. Maka dina hikam disebutkan min alamatin najhi bin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Tandanya orang yang bakal bagus di akhirnya itu jika ada Allah di permulaannya.
bagus-bagusin niat di awal, hadirkan ridho Allah di permulaan sebuah rencana agar rencana tersebut jadi ada Allah juga di akhirnya. Jelema orang yang udah lurus di awal, ada perintah Allah di situ, maka insya Allah akan berakhir dengan bagus juga. Sebuah contoh, man nakaha lillah wa ankaha lillah. Orang yang menikah karena Allah atau menikahkan putrinya pun karena Allah, kana Allahu waliyallah. Allah yang urus semua keperluannya. Jadi kalau kita mau nikahin anak, bener we akhlak, perbaiki saja dulu akhlak, dekati Allah sebulan sebelum acara. Jangan mikirin tenda, jangan mikirin biaya. Kenapa? Karena Allahu waliyanlah. Allah pasti diatur, asal siap mikiran Allah. Pikiran siap di pikiran Allah. Jangan terbalik. Kita ambil peran yang seharusnya itu adalah perannya Allah, sementara peran kita tinggalkan. Mana tenda segala itu urusan Allah. Jangan kita masuk ke situ. Sementara apa yang seharusnya buat kita mendekatkan diri ke Allah tuh orang ditinggalkan. Mungkin yang terjadi satu, ama Allah kagak dekat, acara nggak sukses, ada be yang kurang. Ngondang 2.000 itu datang 1.500, baru tengah amplop kabeh. Kan repot ya Pak. Gitu. Bagus-bagus kan niat. Ulah sampai cenka capek gawe teu kapake. Wa sunnah idopatun ilallah